Hai, ketemu lagi dengan saya Sumartianto. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian atau untuk membicarakan kegiatan sehari-hari, daily routine. Tapi ini harusnya lesson 5 ya. Ini harusnya lesson 5 diganti ya, karena lesson 4 kemarin sudah. Gak apa-apa, mari kita mulai. Apa itu daily routine? Nanti kita akan belajar beberapa hal ini ya. Jadi ada introduction, simple present, daily routine, how to form, adding VS, listening, guided exercise, homework, reading atau homework writing. So, nanti ada 10 kegiatan. Kita akan dengan cepat karena sebetulnya materi ini mengulang dari materi sebelumnya, yakni present simple tense. Jadi tense seperti yang kita sudah bahas kemarin, bahwa kalau kita ngomong tenses itu mesti berkaitan dengan verb dan event. Nah, kemarin kita akan ngomongnya bukan event tapi time, tapi sama. Nah, verb itu bisa berubah jadi verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Nanti ini ada verb 1, ini ada verb ing, ada verb 2. Waktu itu ada yang habitual, rutin. Ada juga yang now, jadi kegiatan itu terjadi di waktu sekarang, ataukah lampau, ataukah rutin. Jadi nanti begitu waktunya berbeda, maka nanti verbnya juga berbeda. Nah, perubahan verb karena perubahan waktu inilah yang namanya tenses. Ini contohnya ya. I usually cook breakfast at 6. Maria usually cooks breakfast at 6. Kalimat seperti ini adalah rutin. Dan kita sudah belajar juga bagaimana kita harus menambahkan S. Mengapa? Karena subjeknya she. Nanti setelah itu kita akan belajar ini, I am cooking breakfast, pertemuan selanjutnya ya. I am cooking breakfast itu berarti waktunya now. Ini now ya. Nah, kalau yesterday lampau berarti I cook. Kita setelah itu akan belajar, jadi kita akan belajar 3 hal ini ya. Daily routine, present simple, kemudian sekarang, lalu lampau. Oke. Nah, ini hapus dulu. Present simple tense seperti yang sudah kita pelajari kan, yakni to talk about routines, habits, facts. Ya, rutin, kebiasaan, rutinitas, habit, kebiasaan, lalu fact, fakta atau kenyataan. Nih, I get up at 6:15 a.m. every day. Pakai verb 1. With my teacher always arrives early. Pakai verb 1 tapi ditambah S karena teacher. I work in Singapore, verb 1. Kalimat ini menyatakan rutin. Signal words-nya, signal words itu adalah apa? Keterangan, kata keterangan yang menyatakan bahwa kalimat itu rutin. Jadi seperti ini, ada always, usually, often, sometimes, occasionally, never, every day, on Sundays, every other Sunday. Jadi setiap 2 minggu. Ini semua menyatakan keterangan bahwa pekerjaan adalah rutin. Inilah beberapa kegiatan yang normally dilaksanakan secara rutin. Mulai dari do the laundry, fold the laundry, hang up the laundry, iron the clothes, wash the car, wash the dishes, feed the dog,
clean the window, tidy up the room, clean the house, sweep the floor, mop the floor, vacuum the floor, cook dinner, water the plants. Ini sebagian saja dari kegiatan yang normally dilaksanakan oleh kita. Ya kalau kita mau dari awal adalah mulai dari bangun tidur tentu saja, dari get up. Oke. Ini kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari. Untuk lebih lengkapnya mulai dari wake up, get up. Wake up itu ketika kita mata kita terjaga karena ada alarm berbunyi, tapi kita belum bangun, masih dalam posisi tidur di ranjang atau di kasur. Kemudian get up itu berarti sudah bangun, duduk, lalu pergi ke mana-mana beraktivitas. Kalau masih membuka mata saja sementara masih tidak bangun, itu berarti wake up ya. So wake up, get up, have atau take a shower, get dressed, take a bath juga boleh ya, take a bath juga boleh. Ini take a bath. Apa bedanya? Kalau take a bath itu mandinya di kamar mandinya tidak menggunakan shower, tidak menggunakan bak. Kalau yang pakai shower berarti take a shower atau have a shower. Lalu get dressed, perform prayer, have atau eat breakfast, boleh have breakfast, boleh eat breakfast sama lunch, dinner. Lalu wake the children up, bathe my child, memandikan ya, bathe mandi, bathe memandikan. Go to work or go to school, take my child to school, take the dog for a walk, and then fetch my children from school, menjemput ya. Look after the children, merawat, menjaga. Go home, get home, go home pulang, get home sampai di rumah. Take a nap, tidur siang, istirahat. Tidur ini ya, tapi siang. Watch TV, read a book, call my mom, telepon ya, and do my homework, tuck my child in, and go to bed. Ini beberapa aktivitas yang menyatakan keseharian juga. Oke. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana kalau kalimat positif kemudian negatif berarti tidak melakukan, lalu question, bertanya. Kemarin kita sudah belajarkan apa istilahnya kalau yang ini suka S, yang tidak suka S, ini Ayu Dewi atau Dewi Ayu, tidak pakai S. Jadi Dewi Ayu tidak suka S gitu ya gampangnya. Ini gimana ya? Dewi Ayu tidak suka S. Maksudnya kalau ini subjeknya berarti ini nggak usah pakai S. Tapi kalau he, she, it ini adalah S-nya. Di I work, the you work, they work, we work, he works, she works, it works. Negatifnya kita tinggal menggunakan. Nah, yang namanya negatif pasti harus ada not-nya. Not-nya. Ini juga ada not-nya. Untuk yang tidak suka S, kita pakai do. Jadi, I do not, you do not, they do not, we do not. Do not dipendekkan menjadi don't. So, I don't work, you don't work, they don't work, we don't work. Nah, yang ada S-nya itu kita pakai does. So, he does not, she does not, it does not, he doesn't, she doesn't, dan it doesn't. Nah, perhatikan verbnya, ini sudah tidak lagi ada S-nya. Karena kemana S di sini? Ini sudah lari ke sini. Makanya di sini sudah nggak ada S-nya. Ya, yang bertanya juga sama. Hanya bedanya do dan does-nya di depan. So do I work, do you work, do they work, do we work,
does he work, does he work, does it work. Work-nya juga sudah nggak pakai S. S-nya udah di sini ya. Oke. Jadi kemarin sudah kita bahas itu. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara menambahkan S. Mengulang kembali juga. Ya. So, most verbs itu memang rata-rata ditambah dengan S. Jadi hampir semua verb itu tinggal nambah S. Write, writes, cook, cooks, sleep, sleeps, work, works, and then buy, buys, cook, cooks. Khusus verb yang berakhiran dengan huruf desis, namanya ya ini. S, SH, CH, X ditambah dengan ES. Jadi kiss dan pronunciation-nya menjadi nampak. Kiss, kisses, wash, washes, watch, watches, fix, fixes. Jadi kalau berakhir dengan huruf S, SH, CH atau X itu ditambah dengan ES. Verbs ending in consonant and Y, ya, konsonan plus Y, maka nanti Y-nya ini di drop, dibuang, diganti dengan I, baru tambah dengan ES. Contoh ini cry, Y diawali dengan konsonan, jadinya cry. Study diawali dengan konsonan, berakhir dengan huruf Y, makanya jadinya studies. Beda dengan play, ini play ini berakhir dengan Y tapi tidak didahului oleh konsonan. Konsonan itu huruf mati atau bunyi mati ya. Kalau yang lawannya konsonan adalah vokal, ini berarti bunyi hidup atau huruf hidup. Maka di sini play-nya tidak perlu diubah, tidak perlu di drop, tetap tinggal nambah plays. Ya, karena ini vokal. Jadi ada istilah vokal, ada istilah konsonan ya. Jadi vokal atau sounds hidup, kemudian konsonan itu huruf mati. Ini biasanya kan huruf A, I, U, E, O. Jadi ada 5 ini ya. Jadi nanti kalau berakhir dengan ini berarti Y-nya tidak perlu di drop. Nah, yang lain adalah ini go, goes, do, does, have, has. Ini dihafalkan saja ya. Oke, mari kita sekarang lihat kita dengarkan bagaimana seseorang menyampaikan daily activities-nya. Ini adalah John. Jadi John menyampaikan kegiatan sehari-harinya. Mari kita dengarkan. Jadi sambil mendengarkan, nanti kita akan mengisi ini ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa didengar dengan jelas. My name's John, and I'm a student. I go to Leeds University. I have a job too. I work in a pub in the evening. I usually clean the tables and wash the glasses. I don't like the job very much, but I like the money. John is a student. He goes to Leeds University. He has a job too. He works in a pub in the evening. He usually cleans the tables and washes the glasses. He doesn't like the job very much, but he likes the money. Ya, apakah bisa mendengar dengan jelas? Mari kita isi. Jadi
My name is John. I'm a student. I go to Leeds University. I have a job too. I work in a pub in the evening. I usually apa ini jawabannya? Clean the tables and I wash the glasses. I don't like the job very much, but I like the money. Okay. Nah, yang bawah kegiatan John, tapi yang mengucapkan adalah orang lain. Kebetulan ini seseorang perempuan yang disampaikan kegiatannya John. Berarti kita menyampaikan atau membicarakan tentang kegiatannya John. So John is a student. He, kalau ini I go menjadi he goes to Leeds University. He have menjadi has a job too. Work menjadi works. In a pub in the evening, usually clean. Karena ini he, maka clean-nya menjadi cleans. The tables and wash. Wash-nya menjadi washes the glasses. And then he don't menjadi doesn't like the job very much. But likes. Ya. So ini bedanya penggunaan huruf verb yang ada s-nya dan tidak ada s-nya. Oke. Silakan berlatih sendiri ini. Apakah verbnya suka s atau tidak suka s. Jadi ini Krina play or plays volleyball. Our grandparents visit atau visits. Every day I go or goes. My sister don't or doesn't. I don't or I doesn't. Do your mother atau does your mother. Do you have atau does you have. Nah, untuk memilih ini yang diperhatikan adalah subjeknya ini. Jadi Kirana, masih ingat kan? They, we, are, you tidak perlu s. Ini grandparents, ini I, ini my sister, ini I, ini your mother, ini you. Oke, nanti kita akan cek ya. Nah, untuk memahamkan lebih lanjut dari kegiatan daily activities ini, mari kita lihat latihan yang ini. Oke, ini sama ya, nanti kita akan disuruh memilih play atau plays. Tentu saja kita harus melihat subjeknya ini ya, subjeknya ini ya, dan seterusnya. Oke, nanti silahkan berlatih. Kita akan cek nanti. Nah, materi berikutnya adalah reading comprehension, diberi teks, masih tentang daily activities, penggunaan verb, ada s-nya atau tidak ada s-nya. Nanti kita berikan materinya, silakan dikerjakan ya. Terus materi terakhirnya adalah setelah membaca tadi, nanti disuruh mengerjakan latihannya ini.
Jadi membaca dulu baru mengerjakan ini. Oke, saya kira itu sementara, nanti kita akan melanjutkan. Silakan, selamat berlatih, mudah-mudahan menjadi lebih paham. Good luck.